Apa anjir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andaya Rafsilia dengan ujung NIM 044. Hari ini saya akan menjelaskan review jurnal yang sudah saya rangkum, yakni jurnal yang berjudul Genetic Stability Evaluation of Caladium Soma Clonal Variant by Morphological, Cytological, and SSR Analysis in Three Successive Generations by Liu Hu et al. 2024. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan dijelaskan bahwa kultur jaringan sering menghasilkan variasi somaklonal, yaitu perubahan fenotip dan genotip spontan pada tanaman, hasil regenerasi in vitro. Walaupun biasanya dianggap negatif dalam perbanyakan klonal komersial, variasi ini bisa menjadi sumber genetik baru bagi permuliaan tanaman, termasuk Caladium hortulana. Tanaman hias berdaun menarik. Namun, belum ada penelitian yang menilai stabilitas genetik dari varian Somaconal caladium selama beberapa generasi yang sangat penting dalam pembentukan kultivar baru. Jurnal ini bertujuan untuk menilai stabilitas genetik dan fenotipik dari tiga tipe varian Somaconal caladium red flash yang dihasilkan dari kultur kalus jangka panjang melalui pengamatan morfologi di antaranya warna dan bentuk daun, analisis sitologi yakni jumlah kromosom, kuantifikasi kandungan DNA inti atau via flow cytometry, lalu analisis SSR atau penanda genetik mikrosatelit. Selama tiga generasi propagasi umbi, generasi satu, generasi 2, dan generasi 3. Melanjut ke metode penelitian, bahan yang digunakan yaitu bahan tanaman berupa tiga tipe varian somaklonal, tipe varian somaklonal 1, tipe varian somaklonal 2, dan tipe varian somaklonal dari Caladium red flash, dipastikan memiliki kromosom diploid, dan prosedur yang digunakan yaitu tanaman diperbanyak melalui umbi selama tiga generasi. Generasi pertama, kedua, dan ketiga ditanam dalam media gambut, perlit, kondisi terkontrol. Setiap generasi ditanam dan diamati secara rinci. Parameter yang diukur yakni yang pertama ada morfologi, diantaranya tinggi, jumlah daun, panjang, lebar daun, diameter tangkai. Serta parameter berikutnya yaitu warna daun, urat utama, area antar urat, tepi daun, dan bintik. Lalu parameter berikutnya ada flow cytometry untuk mengetahui kandungan DNA relatif atau intensitas fluoresensi. Lalu parameter selanjutnya ada sitologi atau jumlah kromosom pada ujung akar. Dan yang terakhir parameter SSR menggunakan 8 primer spesifik kaladium untuk mendeteksi perbedaan genetik. Lalu hasil yang didapatkan variasi morfologinya, yakni generasi pertama menunjukkan variabilitas tertinggi pada semua parameter. Generasi 2 dan generasi 3 menunjukkan penurunan variasi atau stabilisasi fenotip. Yakni laju selanjutnya pada parameter perubahan warna daun ditemukan 7 varian warna daun baru dengan perubahan warna mencolok di generasi pertama pada eh, tipe varian somakonal 1, 4 tanaman, tipe varian somakonal 2, 2 tanaman, dan tipe varian somakonal 10, 1 tanaman. Warna urat utama dan area antar urat berubah menjadi merah, merah muda, dan ungu kemerahan. Warna daun tetap stabil di generasi 2 dan generasi 3. Lalu selanjutnya ada parameter analisis flow cytometry dan histologi didapatkan hasil pada dua varian mengalami perubahan kandungan DNA dan jumlah kromosom. Pada tipe varian somakonal 2 nomor 8 terjadi kehilangan dua kromosom yang menjadi 28 kromosom, dan pada tipe varian somakonal 10 nomor 1 terjadi penambahan kromosom, yakni penambahan dua kromosom menjadi 32 kromosom. Varian lainnya tetap diploid dan tidak signifikan perbedaannya. Pada analisis SSR, dari 7 varian warna daun, 5 menunjukkan perbedaan pola pita DNA pada tipe varian sama klonal nomor 4, tipe varian sama klonal 1 pada nomor 12, tipe varian sama klonal 2 nomor 5, dan tipe varian sama klonal 2
nomor 8 dan tipe varian semakonal 10 pada tipe 1. Sedangkan tipe varian semakonal 1 nomor 8 dan tipe varian semakonal 1 nomor 19 tidak menunjukkan perubahan SSR atau kemungkinan melibatkan perubahan epigenetik. Pada analisisnya, peneliti menegaskan bahwa variasi generasi pertama kemungkinan disebabkan oleh stres kultur jaringan atau perkembangan asinkron tanaman hasil regenerasi. Stabilitas fenotip pada generasi kedua dan generasi ketiga menunjukkan bahwa sebagian besar sifat, terutama warna daun, diturunkan secara konsisten, baik melalui faktor genetik maupun epigenetik. Korelasi signifikan ditemukan antara kandungan DNA dan jumlah kromosom, tinggi tanaman dengan panjang daun dan diameter tangkai, serta panjang dan lebar daun dengan rasio panjang atau lebar. Namun tidak ada korelasi signifikan antara morfologi dengan DNA atau kromosom yang mendukung bahwa fenotip dipengaruhi oleh faktor selain genetik, misalnya epigenetik. Penulis juga menyinggung kemungkinan mutasi balik atau reverse mutation pada gen pengatur warna vena utama yang menjelaskan kemunculan warna merah kembali pada beberapa tanaman. Berikut gambar pada hasil. Ini gambar menunjukkan tipe varian somakonal 1, tipe varian somakonal nomor 4, tipe varian somakonal nomor 8, ini nomor 12, 19, ini tipe varian somakonal normal 2, dan sebagainya. Dari jurnal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa 7 varian somakonal dengan warna daun berbeda telah diidentifikasi dan terbukti stabil secara fenotip di generasi kedua dan generasi ketiga. Beberapa varian mengalami perubahan genetik aneuploid SSR berbeda, sementara dua lainnya kemungkinan akibat mekanisme epigenetik. Rekomendasi dari jurnal ini, yang pertama, seleksi varian somakonal untuk pemuliaan kaladium sebaiknya dilakukan pada generasi kedua karena variasi di generasi pertama masih belum stabil. Sekian penyampaian sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi